tegaknya keadilan serta kebenaran. Untuk itu, kami meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini dengan adil, ditimbang dengan jujur, dan diputus dengan mata batin serta hati nurani yang bersih. Kemudian yang kedua, anggota majelis dan Bu Leli, Pak Agus, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati jaksa penuntut umum dan rekan-rekan media serta para pengunjung sidang. Majelis Hakim yang mulia, perkenankanlah kami menyampaikan upaya peninjauan kembali harian suara perlawanan dari seorang single mom yang dipaksa tunduk oleh skenario hukum yang cacat. Saya menegaskan di muka persidangan ini dan disaksikan jutaan mata yang memandang di Indonesia bahwa Nikita Mirzani adalah tidak pernah melakukan kesalahan. Dan saya sebagai penasihat hukum dari pemohon PK menolak klien saya dijadikan sebagai korban permainan hukum. 3 anak Nikita Mirzani, tiga orang anak Nikita Mirzani adalah alasan mengapa saya tidak pernah lelah berjuang di tempat ini untuk mencari dan menemukan sebuah keadilan. Kehadiran kami di ruang sidang yang terhormat ini adalah sebuah ikhtiar yang suci untuk menjaga marwah peradilan. Kami datang ke sini bukan untuk memohon belas kasihan, melainkan untuk mencari apa yang seharusnya menjadi hak dari pemohon PK. Ketika sebuah putusan melahirkan sebuah kegelapan akibat sebuah kehilapan yang nyata, maka disitulah hati nurani kita diuji. Kebenaran ini tidak boleh dikorbankan demi formalitas belaka. Oleh karenanya, melalui permohonan PK ini, mari kita bersama menyingkap tabir kehilapan serta kekeliruan yang diperlihatkan oleh hakim dalam putusannya, demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan demi tegaknya keadilan serta kebenaran. Untuk itu, kami meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa perkara ini dengan adil, ditimbang dengan jujur, dan diputus dengan mata batin serta hati nurani yang bersih. Ya. Saya sudah baca kok 8 alasan itu, nanti masih alasan itu saja cukup. Ya, oke. Ini kalau gitu saya sampaikan ringkas saja. Poin pertama, bahwa terdapat kehilapan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3144 karena putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Alasannya, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa Judex Juris yang mulia, bahwa pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3144 dan seterusnya tanggal 13 Maret 2026, junto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 255 dan seterusnya tanggal 9 Desember 2025, junto putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 28 Oktober dan seterusnya. Adapun amar putusan dari ketiga putusan tersebut adalah sebagai berikut. Kami anggap terbacakan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 362 dan seterusnya kami anggap terbacakan. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan seterusnya amar putusannya kami anggap terbacakan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3144K dan seterusnya kami anggap terbacakan. Tentang legalitas dan kepentingan hukum pemohon peninjauan kembali kami anggap terbacakan. Kemudian tentang dasar hukum permohonan peninjauan kembali kami bacakan sedikit ya mulia, bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh pemohon PK atas dasar bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 3144 dan seterusnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah mengandung kehilafan atau kekeliruan yang nyata serta terdapat pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman media, hari ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi memang persidangan hari ini adalah persidangan awal terkait dengan permohonan peninjauan kembali Nikita Mirzani yang melalui kami penasihat hukumnya mengajukan PK kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini adalah panggilan sidang pertama. Nah, sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa ke pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan hukum acara harus ditunda ya, sekali. Nah, kemudian persidangan ini ditunda untuk di tanggal 1 Juli nanti persidangan kedua dari pemohon PK karena sifatnya adalah sifat speedy trial, jadi harus cepat. Permohonan PK ini harus mengedepankan percepatan dari sidang itu sendiri, sehingga kalau di minggu berikutnya pihak kejaksaan tidak hadir maka akan dilanjutkan pada pemeriksaan dari perkara itu sendiri atau dari materi permohonan PK itu sendiri. Demikian. Bang, kalau Mbak Nikita sendiri kan kabarnya diwajibkan hadir, Bang. Nah, untuk perdana ini memang nggak jadi atau gimana, Bang? Jadi gini, tadi sudah dimusyawarahkan sama majelis. Kami beberapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu itu mengirimkan surat memang untuk meminta prinsipal Nikita Mirzani datang untuk menghadiri persidangan ini. Tapi hakim berdasarkan SEMA 2016 itu mengatakan bahwa kewajiban itu tidak lagi menjadi wajib. Kalau di SEMA sebelumnya 2012 wajib. Nah, 2016 itu tidak lagi menjadi wajib dan diperbarui di SEMA 2018 itu. Tapi ya kami tetap meminta kehadiran dari pemohon prinsipal Nikita Mirzani ini ada rujukannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 dan seterusnya itu di tahun 2013 menegaskan bahwa kehadiran dari pemohon PK prinsipal itu wajib hukumnya, itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Salah satu pertimbangannya adalah karena Mahkamah berpendapat bahwa pemidanaan itu adalah diberikan kepada yang bersangkutan secara pribadi. Maka ketika melakukan atau mengajukan PK harus juga prinsipal pribadi itu datang untuk menyampaikan bahwa satu, apa yang didalilkan dalam pemohon PK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan
misalnya kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim. Kedua, untuk memastikan bahwa pemohon PK itu, pengajuan permohonan PK itu diajukan secara sendiri atau diajukan atas inisiatif dari Nikita Mirzani sendiri. Ketiga, ya ini untuk pemenuhan penandatanganan berita acara dari permohonan PK. Nah, 3 poin itulah yang tadi kami sampaikan di persidangan bahwa Nikita itu wajib harus datang ke persidangan ini. Gitu. Nah, cuman hakim masih mempertimbangkan itu. Nanti mudah-mudahan di persidangan berikutnya bisa dihadirkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.